Halo para penghuni bumi semuanya, selamat datang di channel Infinity Story. Kali ini saya akan review film bergenre drama dan romans lagi tentang kisah percintaan anak muda dengan istri orang. Oke, tanpa basa-basi kalian duduklah dengan santuy, lepaskan beban hidup kalian, jangan kebanyakan pay letter, dan kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang duduk bosan bernama Joel, yang tak lama datanglah wanita dan ingin mengajaknya bermain kuda lumping saat itu juga. Namun bukannya langsung tancap gas, tapi Joel malah menolak dan mengusir wanita tersebut. Pagsisisihan mo to. Di mana Joel ini adalah anak orang kaya yang broken home. Karena kekayaan dan kegabutannya tersebutlah dia bebas membawa wanita ke rumahnya untuk bermain kuda lumping. Tapi pada akhirnya Joel pun bosan dengan hal tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Joel akhirnya masuk ke perguruan tinggi. Di sana dia bertemu dengan wanita cantik bernama Maria, mahasiswi cantik jurusan sejarah di kampus. Yang perkenalan mereka pun terjalin cukup baik di awal pertemuan. Wow. My name is Maria. Joel. Nice to meet you. Same here. Di mana mereka berbincang cukup lama, namun pada akhirnya Maria pun harus pergi karena ada om-om yang menyuruhnya untuk pulang. Setelah itu Joel menceritakan kejadian tersebut kepada sahabatnya bernama Daniel, di mana inti pembicaraannya jika Joel jatuh cinta pada Maria pada pandangan pertama. Matalino. Maganda. Hindi good for you. Berlama-lama kemudian, Di sana Maria menjelaskan jika om-om yang kemarin itu adalah bapaknya, yang dikira Joe adalah suaminya. Di mana bapak Maria dari dulu memanglah galak dan tegas padanya, apalagi pas orang tuanya berpisah. Di sana Maria pun menyuruhnya berhenti membahas bapaknya dan mengganti topik yang lain. Yang pada akhirnya pembicaraan mereka pun semakin dalam dan semakin mengarah ke hal intim. Maria pun memberikan kode pada Joel kalau dia ingin dicas. Ya, Joel pun paham dan mereka pun ngecas malam itu juga. Fast charging bro, cukup 5 menit saja. Dan esok pagi saat Joel terbangun, di sana dia sudah tidak melihat Maria dan hanya menemukan surat perpisahan darinya. Joel pun bertanya pada reception, namun mereka tidak tahu kemana Maria pergi. Ya, Joel pun pasrah jika dia tidak akan bertemu lagi dengan Maria. Tapi malamnya Joel tak sengaja bertemu dengan Maria yang saat itu sibuk dengan pekerjaan sampingannya, ditambah lagi skripsi dari kampusnya. Di sana Maria pun menyesali tindakannya yang pergi tiba-tiba. Namun setelah itu Maria pun tersadar jika dia jatuh cinta pada Joel dan tidak ingin meninggalkannya lagi. But I was wrong. Hindi pala. I couldn't stop thinking about you. Yang saking tidak ingin terpisahkan, mereka pun mengontrak sebuah rumah untuk tinggal bersama agar bisa ngecas kapanpun dan dimanapun mereka mau. Hi. Oke. Namun setelah beberapa bulan berjalan, Joel pun merasa bosan karena bapaknya Maria seolah sebuah halangan yang membuatnya tidak bisa menikah. Di sini ceritanya Maria hanya tinggal berdua dengan ayahnya saja, sedangkan ibunya pergi meninggalkan Maria di saat dia berumur 4 tahun. Dan sampai sekarang pun Maria masih sangat rindu dengan ibunya dan ingin bertemu. ¡Mierda! ¡Eres como una puta! Dan di suatu hari Joel tak sengaja melihat Maria dengan seorang pria. Saking kesalnya Joel pun melabrak pria tersebut yang ternyata itu adalah suami dari Maria, yang ternyata Joel lah yang menjadi selingkuhannya. Ako ang boyfriend. 6 na buwan na kami nagsasama. ¡Kasal kami! Asawa ko to. Nani? Waduh, jadi selama ini dia ngecasin istri orang ya ternyata. Setelah kejadian itu Joel benar-benar merasa tertipu oleh Maria. Mereka pun berantem dan terjadilah konflik. Di sana Joel sudah sangat kecewa pada Maria. Dia merasa jika hubungannya dengan Maria selama ini hanyalah buang-buang waktu saja. Joel pun memilih berpisah dengan Maria.
Namun Maria yang sedih dan pasrah pun meminta permintaan terakhirnya kepada Joel, yaitu menemaninya ngecas malam ini untuk terakhir kalinya. Please, make love to me for one last time. 2000 tahun kemudian. Dan singkat cerita, beberapa tahun pun sudah berlalu. Kini Joel sudah menjadi bapak-bapak yang memiliki istri dan 1 orang anak. Di sana saat itu mereka habis dari gereja dan HP Joel tertinggal di dalam. Kemudian seorang wanita pun menemukan HP-nya dan mengajaknya kenalan. Connie, by the way. Leo. Dan dari pertemuan itu Joel tak bisa melupakan wanita tersebut, yang kemudian Joel pun mengajaknya bertemu di sebuah kafe dan wanita itu bernama Connie. Di sana Joel dan Connie pun berbincang dan curhat panjang lebar, yang ujung-ujungnya mereka pun ngecas di kamarnya Connie. Oh, simple, jelas dan Ngantemin! sedangkan istri Joel bernama Chris, di mana istrinya Joel ini punya hobi untuk olahraga gym bersama temannya. Namun di suatu hari saat Chris olahraga, dia hampir saja dicas isi daya oleh pelatihnya sendiri. Tapi di pertengahan untung saja Chris masih ingat suaminya di rumah. Bakit po, ma'am? May asawa ko. Sedangkan di tempat lain, semenjak Joel bertemu dengan Connie, dia pun sering dihubungi oleh Connie, namun Joel tak pernah mengangkat dan membalas pesannya. Mengingat itu sangat sulit karena Joel selalu bersama keluarganya. Bahkan di saat dia berada di kafe, Connie pun juga berada di sana. Melihatnya, Joel pun pura-pura ke toilet untuk berbicara pada Connie, yang intinya jangan menghubunginya di setiap saat. Namun Connie malah bilang tidak bisa. Joel pun berjanji akan mengajaknya jalan-jalan keluar kota, di mana mereka pun selalu pergi bersama-sama. Namun kebersamaan mereka ini hanyalah partner kuda lumping dan tidak lebih. Namun Connie yang baper ingin hubungan ini terus berlanjut. Rasanya anjing banget. Dan esok hari Joel dan Connie yang habis ngecas, tiba-tiba Joel langsung pulang karena ada urusan lain. Connie yang bete dan kesepian lantas mendatangi rumah ibunya yang tak jauh dari sana, di mana sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Connie curhat ke ibunya jika bertemu dengan orang yang dia cintai, namun terhalang dengan keadaan. Mendengar itu, ibunya pun mengatakan jika masih banyak pria baik di luar sana yang mungkin menantinya. Why are you crying? Lalu beberapa hari kemudian Joel pun datang ke rumah ibunya Connie. Di sini Joel baru sadar ternyata Connie ini adalah orang yang pernah dia cintai dulu, yaitu si Maria, tapi versi kendornya. Di mana mereka akhirnya bertemu setelah bertahun-tahun lamanya, dan status Maria juga sudah pisah dengan suaminya. Bisa dibilang dia adalah janda. Nani? Why are we still here? Nani? Nani? Dan sedangkan di tempat lain, Chris pada waktu nge-gym dia ketahuan bercocok tanam dengan pelatihnya. Kejadian itu pun direkam oleh temannya lalu dilaporkan pada Joel, yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bercerai. Tapi ekspresi Joel kok kayaknya senang banget ya. Dan singkat cerita, akhirnya Joel dan Maria pun kembali menjalin hubungan yang pada akhirnya menikah. Dan anaknya Joel pun juga suka dengan Maria. Tamat. Nah, itulah film La Querenda, kawan. Untuk makna dari film ini ya saya serahkan pada kalian saja ya. Tulis di kolom komentar. Ya cukup sekian, terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini ya Semeton. Kalau ada request genre film kalian tulis di kolom komentar aja ya.